Butir-butir pemahaman sesi 1 pembukaan. 1. Spiritualitas pribadi dan komunitas tidak bisa terbentuk dengan sendirinya. Dibutuhkan komitmen sungguh-sungguh, pengembangan yang terencana, pelaksanaan terus-menerus, menjadikan Kristus dan Injil sebagai sumber semangat. 2. Perubahan seharusnya diterima sebagai proses yang dibutuhkan dan menyenangkan. Perubahan disebut juga metanoia, merupakan perubahan pola pikir dan tindakan menuju pertobatan. 3. Menempatkan kata kalimat teks kitab suci dalam pusat keheningan batin, agar dapat menjangkarkan saung ketika lautan sedang bergelora. 4. Manfaat pengaruh, membaca kitab suci dan doa harian. Bersekutu dengan Kristus, perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Memperoleh metode praktis membaca kitab suci setiap hari, dengan baca dan tandai, sharing iman, dan bergantung pada Roh Kudus. Tujuan yang dicapai pada sesi 1 pembukaan. 1. Menciptakan suasana yang nyaman saat penyampaian pendapat sesuai konteks iman. 2. Memperkenalkan materi yang tersaji dalam buku menuju hidup mendasar. 3. Memahami nilai-nilai yang terkandung pada saat menandai kitab suci dan saat membacanya. Sudut pandang baru, spiritualitas dan religiusitas adalah dua konsep yang seringkali dikaitkan satu sama lain, namun memiliki perbedaan yang penting. Spiritualitas dan religiusitas. Spiritualitas merujuk pada hubungan pribadi dengan Tuhan. Minus setiap pribadi memiliki pengalaman iman yang personal, unik, dan autentik satu dengan yang lainnya. Spiritualitas lebih terpusat pada pencarian makna hidup, pemahaman diri, kedamaian batin, serta tumbuh kembang iman pribadi. Religiusitas merujuk pada aktivitas keagamaan, keyakinan, dan ketaatan terhadap ajaran. Religiusitas berpusat pada ritual dan tampilan keagamaan, seperti aturan atau norma, ibadah, dan doa. Pribadi yang religius belum tentu memiliki spiritualitas, karena hanya berpusat pada ketaatan. Agama bagi dogma atau doktrin tanpa hati dan jiwa. Meskipun spiritualitas dan religiusitas memiliki perbedaan, keduanya dapat saling melengkapi dan mendukung dalam perjalanan kerohanian. Beberapa orang mungkin lebih menekankan pada aspek spiritualitas, sementara yang lain lebih fokus pada aspek religiusitas. Namun, yang terpenting adalah bagaimana keduanya dapat membantu individu untuk mencapai kedamaian batin, makna hidup, dan hubungan yang lebih dalam dengan Allah Tritunggal. Telah diingatkan, segala yang baik akan ditentang oleh si jahat. Kekuatan jahat dapat berupa godaan, tantangan, hambatan maupun perlawanan yang ingin menjauhkan, serta merusak nilai-nilai cinta kasih. Dengan menjaga iman dan ketaatan terhadap nilai-nilai spiritual, setiap pribadi dapat mengatasi godaan dan hambatan yang datang dari kejahatan dan menjalani hidup dengan penuh kasih, kebaikan dan kebenaran. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu peserta dan fasilitator. Sampai berjumpa pada pertemuan mendatang. Tetap semangat dan salam berkobar-kobar.